1. Pada saat Indonesia terjadi kekosongan penjajah atau vacuum of power, maka BPUPKI dibubarkan kemudian dibentuk A. Kabinet Pemerintahan, B. KNIP, C. PPKI, D. TNI. Jawaban yang benar adalah C. Ketika terjadi kekosongan penjajah atau vacuum of power, di Indonesia pada masa itu, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tidak langsung dibubarkan. BPUPKI sebenarnya sudah selesai tugasnya, dan hasilnya adalah pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 2. Pancasila dirumuskan dengan menerapkan nilai-nilai sebagai berikut, kecuali A. Keberanian dan rela berkorban, B. Kebersamaan dan saling menghargai, C. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, D. Mengutamakan persatuan untuk golongannya saja. Jawaban yang benar adalah D. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dirumuskan dengan prinsip-prinsip dasar, dan salah satunya adalah mengutamakan persatuan untuk golongan-golongan. Oleh karena itu, nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila adalah mengutamakan persatuan untuk golongannya saja. 3. Berikut ini anggota Panitia 9 dalam BPUPKI adalah A. Pangeran Diponegoro, B. Dewi Sartika, C. Cut Nyadien, D. Mr. Muhammad Yamin. Jawaban yang benar adalah D. Anggota Panitia 9 yang terlibat dalam BPUPKI tidak mencakup tokoh seperti Pangeran Diponegoro, Dewi Sartika, atau Cut Nyadien. Namun, salah satu tokoh yang terlibat dalam BPUPKI adalah Mr. Muhammad Yamin. 4. Dalam pengadaan sidang panitia kecil atau Panitia 9 menghasilkan A. Piagam Jakarta, B. Piagam Semarang, C. Piagam Bandung, D. Piagam Jakarta Selatan Center. Jawaban yang benar adalah A. Sidang Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta, yang juga dikenal sebagai Piagam Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 5. Kapankah persidangan BPUPKI pertama diadakan? A. 30 Mei 1945 sampai 2 Juni 1945, B. 29 Mei 1945 sampai 2 Juni 1945, C. 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, D. 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Jawaban yang benar adalah D. Persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diadakan dari tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. 6. Apakah yang Anda ketahui tentang Piagam Jakarta? A. Hasil dari sidang BPUPKI, B. Hasil dari sidang Panitia 9, C. Hasil dari sidang PPKI, D. Hasil dari sidang permusyawaratan. Jawaban yang benar adalah C. Piagam Jakarta merupakan hasil dari sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terbentuk setelah BPUPKI selesai dengan tugasnya. Sidang PPKI pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan Piagam Jakarta sebagai persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. 7. Setelah BPUPKI terbentuk, BPUPKI mempunyai tugas-tugas diantaranya adalah A. Mempersiapkan kemerdekaan dan membentuk rumusan dasar negara, B. Mempersiapkan kemerdekaan dan membentuk Komite Nasional Indonesia, C. Mempersiapkan kemerdekaan dan memilih pejabat-pejabat negara setelah merdeka, D. Mempersiapkan kemerdekaan dan memilih calon presiden dan wakil presiden. Jawaban yang benar adalah A. BPUPKI memiliki tugas utama untuk mempersiapkan kemerdekaan dan merumuskan dasar negara bagi Indonesia yang merdeka nantinya.
8. Sumber hukum dasar Indonesia adalah A. Keputusan Presiden, B. Pancasila, C. Peraturan Pemerintah, D. Undang-Undang. Jawaban yang benar adalah B. Sumber hukum dasar Indonesia adalah Pancasila. Pancasila diakui sebagai dasar negara yang menjadi pijakan bagi pembuatan undang-undang dan regulasi lainnya di Indonesia. 9. Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup negara Indonesia adalah A. Melalui proses persidangan, B. Spontanitas, C. Peninggalan leluhur, D. Melalui proses panjang. Jawaban yang benar adalah D. Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup negara Indonesia melalui proses yang cukup panjang. Ini melibatkan diskusi, perdebatan, dan pertimbangan berbagai ideologi dan nilai-nilai yang diselenggarakan dalam berbagai forum, termasuk dalam sidang-sidang badan-badan persiapan kemerdekaan seperti BPUPKI dan PPKI. 10 berikut yang bukan asal kata ideologi adalah A. Idea, B. Logos, C. Ideen, D. Logia. Jawaban yang benar adalah D. Asal kata dari ideologi adalah dari kata idea, yang berarti gagasan atau konsep, dan logos yang berarti ilmu atau studi. Oleh karena itu, yang bukan asal kata dari ideologi adalah logia. 11. Landasan konstitusional negara Indonesia adalah A. TEP-MPR, B. UUD 1945, C. Pancasila, D. GBHN. Jawaban yang benar adalah B. Landasan konstitusional pelaksanaan bela negara adalah UUD 1945, karena UUD 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia, dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. 12. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut A. Konstitusi, B. Undang-Undang, C. Dekret, D. Konvensi. Jawaban yang benar adalah D. Hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi konstitusional. Konvensi konstitusional mengacu pada praktik-praktik, norma-norma, dan kebiasaan yang tidak secara langsung terdokumentasikan dalam teks hukum, namun diakui sebagai bagian penting dari konstitusi suatu negara. 13. Di dalam keanggotaan suatu badan atau yang dikenal BPUPKI, memiliki pemimpin dan wakil pemimpin yang dikenal dengan nama A. Mr. Muhammad Yamin dan Mr. Supomo, B. Dr. KRT Rajiman Wedioningrat dan R. Panji Soeroso, C. Insinyur Soekarno dan Drs. Mohatta, D. Insinyur Soekarno dan Panji Soeroso. Jawaban yang benar adalah C. Anggota BPUPKI memiliki pemimpin dan wakil pemimpin pada saat itu. Pemimpinnya adalah Insinyur Soekarno dan wakil pemimpinnya adalah Drs. Mohatta. 14. Untuk mempersiapkan Hari Kemerdekaan, maka tokoh pemuda bangsa Indonesia membentuk PPKI pada tanggal A. 2 Agustus 1945, B. 6 Agustus 1945, C. 4 Agustus 1945, D. 7 Agustus 1945. Jawaban yang benar adalah D. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. 15. Pernyataan kemerdekaan Indonesia dituangkan dalam A. Piagam Jakarta, B. Putusan Sidang PPKI, C. Batang Tubuh UUD 1945, D. Pembukaan UUD 1945.
Jawaban yang benar adalah D. Pernyataan kemerdekaan Indonesia dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, yang juga dikenal sebagai Naskah Proklamasi, yang dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. 16. Konsep pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, identik dengan pokok pikiran ketiga pembukaan UUD 1945 yaitu tentang A. Pemerintahan negara, B. Amanat penderitaan rakyat, C. Amandemen UUD 1945, D. Kedaulatan rakyat. Jawaban yang benar adalah D. Konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, terkait erat dengan pokok pikiran ketiga dalam pembukaan UUD 1945, yang menegaskan prinsip kedaulatan rakyat. 17. Semboyan bersatu kita teguh bercerai kita runtuh sangat identik dengan pokok pikiran persatuan dari pembukaan UUD 1945 yaitu pokok pikiran A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Jawaban yang benar adalah C. Semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, sangat identik dengan pokok pikiran persatuan dari pembukaan UUD 1945, yang merupakan pokok pikiran ketiga. 18. Berikut merupakan asas-asas yang melekat pada pokok pikiran pembukaan UUD 1945, kecuali A. Religius, B. Kultural, C. Ekonomi, D. Kenegaraan. Jawaban yang benar adalah C. Asas-asas yang melekat pada pokok pikiran pembukaan UUD 1945 mencakup aspek religius, kultural, dan kenegaraan. Namun, asas ekonomi tidak secara langsung disebutkan dalam pembukaan UUD 1945. 19. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 berfungsi sebagai mukadimah, yang dimaksud mukadimah adalah A. Pernyataan mengenai hukum yang menerangkan peraturan yang harus dipatuhi, B. Pernyataan mengenai pelaksanaan Pancasila dengan konsekuen, C. Pernyataan mengenai kewarganegaraan yang menerangkan cara memperoleh status kewarganegaraan, D. Pernyataan pengenalan dalam satu dokumen yang menerangkan sebab-sebab dokumen berkenaan dan falsafah di sebaliknya. Jawaban yang benar adalah D. Mukadimah, dalam konteks pembukaan UUD 1945, merujuk pada bagian awal yang menyampaikan pengantar atau pendahuluan. Ini tidak menjelaskan secara khusus hukum, pelaksanaan Pancasila, kewarganegaraan, atau pengenalan dokumen, tetapi lebih sebagai pengantar atau pembuka yang menyampaikan prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai yang mendasari UUD 1945. 20. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh tiga lembaga yaitu A. Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi, B. Badan Peradilan dan Kepolisian, C. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Konstitusi, D. Mahkamah Agung dan Kejaksaan. Jawaban yang benar adalah A. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh tiga lembaga di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. 21. Pernyataan Indonesia Merdeka dituangkan dalam A. Piagam Jakarta, B. Batang Tubuh UUD 1945, C. Putusan Sidang PPKI, D. Pembukaan UUD 1945. Jawaban yang benar adalah D. Pernyataan Kemerdekaan Indonesia, yang juga dikenal sebagai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dituangkan dalam pembukaan UUD 1945. 22. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan mempunyai landasan yang kukuh karena sesuai dengan
A. Kemajuan dan perkembangan zaman, B. Asas perikemanusiaan dan perikeadilan, C. Aspirasi bangsa yang ingin merdeka, D. Perjuangan bangsa-bangsa terjajah. Jawaban yang benar adalah B. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan memiliki landasan yang kuat, karena sesuai dengan asas perikemanusiaan dan perikeadilan. Asas ini menjadi salah satu landasan moral dan filosofis utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 23. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 juga dinyatakan dalam A. Pembukaan UUD 1945 alinea 1, B. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua, C. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, D. Pembukaan UUD 1945 alinea 4. Jawaban yang benar adalah C. Pernyataan kemerdekaan Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. Pokok dari alinea ketiga UUD 1945 adalah bahwa Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 24. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan A. Hasil keputusan Piagam Jakarta, B. Hasil rapat BPUPKI pada masa reses, C. Hasil rapat BPUPKI sidang ke-1, D. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Jawaban yang benar adalah D. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan hasil dari Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945. 25. Dicantumkan aturan peralihan dalam UUD 1945 bermaksud untuk A. Menyempurkan UUD 1945, B. Melengkapi UUD 1945, C. Memperbanyak jumlah pasal-pasal, D. Menghindarin kosongan hukum di Indonesia. Jawaban yang benar adalah D. Aturan peralihan yang dicantumkan dalam UUD 1945 bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum di Indonesia saat penerapan UUD 1945. Ini memastikan bahwa proses transisi dari sistem sebelumnya ke sistem yang diatur oleh UUD 1945 berjalan lancar, dan terdapat landasan hukum yang jelas. 26. Pembukaan UUD 1945 disebut juga sebagai pernyataan kemerdekaan karena A. Memuat tujuan negara, B. Mengandung cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan, C. Memuat Pancasila sebagai dasar negara, D. Memuat proklamasi kemerdekaan yang dideklarasikan oleh Soekarno-Hatta. Jawaban yang benar adalah B. Pembukaan UUD 1945 juga disebut sebagai pernyataan kemerdekaan, karena mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan yang dideklarasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945. Pembukaan tersebut mencerminkan semangat, tujuan, dan cita-cita yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan. 27. Berikut hal-hal yang tidak dimuat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu A. Tujuan negara, B. Fungsi negara, C. Dasar negara, D. Hakikat. Jawaban yang benar adalah B. Pembukaan UUD 1945 tidak secara eksplisit mencantumkan tentang fungsi negara. Meskipun demikian, pembukaan UUD 1945 memberikan pandangan mengenai tujuan negara, dasar negara, dan hakikat dalam konteks penyelenggaraan negara.
28. Peraturan perundang-undangan nasional bagi warga negara memiliki arti penting, karena sesuai dengan hak-hak berikut, kecuali A. Menciptakan hak-hak dan kewajiban, B. Memberikan rasa keadilan, C. Menciptakan ketentraman, D. Menciptakan ketertiban dan keamanan. Jawaban yang benar adalah A. Peraturan perundang-undangan nasional bagi warga negara memang memiliki arti penting dalam menciptakan ketentraman, ketertiban, dan keamanan. Namun, secara langsung, peraturan perundang-undangan tidak selalu menciptakan hak-hak, melainkan lebih menetapkan kewajiban, aturan, dan batasan bagi warga negara. 29. Berikut tujuan diberlakukannya hukum, yaitu A. Membela orang yang sedang berperkara di pengadilan, B. Memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelanggaran hukum, C. Menciptakan ketertiban, D. Menciptakan kerjasama yang baik antar kepolisian, jaksa dan hakim. Jawaban yang benar adalah C. Tujuan diberlakukannya hukum mencakup beberapa aspek, di antaranya adalah menciptakan ketertiban, menjaga keadilan, dan memberikan perlindungan kepada warga negara. Sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, hukum bertujuan untuk menciptakan kerangka kerjasama yang baik, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan, serta menjamin perlakuan yang adil bagi semua. 30. Pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh pembentuk negara, merupakan pokok kaidah negara yang fundamental berdasarkan A. Sejarah terjadinya, B. Sumbernya, C. Isinya, D. Maknanya. Jawaban yang benar adalah B. Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian fundamental dari kaidah negara Indonesia. Ini didasarkan pada sumbernya, yaitu UUD 1945 sebagai dokumen konstitusi dasar bagi negara Indonesia. Pembukaan tersebut mengandung makna dan prinsip-prinsip penting yang menjadi landasan negara dan pemerintahan. 31. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah, termasuk makna pembukaan UUD 1945 alinea, A kedua, B pertama, C ketiga, D keempat. Jawaban yang benar adalah B. Pembukaan UUD 1945 memiliki makna yang luas, termasuk makna perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Makna ini terkandung dalam alinea pertama dari pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tekad untuk meraih kemerdekaan. 32. Contoh pelaksanaan norma agama dalam masyarakat adalah A. Menjalankan ibadah menurut agama masing-masing, B. Berbicara sopan pada orang yang lebih tua, C. Tidak merampok, D. Gotong royong. Jawaban yang benar adalah A. Contoh pelaksanaan norma agama dalam masyarakat adalah menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut. 33. Salah satu contoh norma kesopanan adalah A. Berlaku jujur, B. Hormat kepada orang yang lebih tua, C. Kehidupan yang tentram, D. Jangan berbicara ketika sedang makan. Jawaban yang benar adalah B. Salah satu contoh norma kesopanan adalah hormat kepada orang yang lebih tua. 34. Peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari dalam masyarakat disebut norma. A. Agama, B. Kesusilaan, C. Hukum, D. Kesopanan. Jawaban yang benar adalah D. Peraturan hidup yang timbul dari pergaulan sekelompok manusia dalam masyarakat
dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari, disebut norma kesopanan. 35. Berikut ini yang bukan bentuk sanksi pokok menurut pasal 10 KUHP, adalah A. Denda, B. Hukum mati, C. Pencabutan hak-hak tertentu, D. Kurungan. Jawaban yang benar adalah B. Menurut pasal 10 KUHP, hukuman pokok terdiri dari pidana penjara, kurungan, denda, dan pencabutan hak tertentu. Namun, hukuman mati bukan termasuk dalam kategori sanksi pokok yang tercantum dalam pasal 10 KUHP. 36. Berikut ini yang bukan unsur-unsur hukum adalah A. Peraturan diadakan dan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, B. Berisikan peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat, C. Terdapat perintah dan larangan, D. Pada umumnya peraturan memaksa. Jawaban yang benar adalah C. Unsur-unsur hukum melibatkan adanya peraturan yang dibuat oleh badan resmi yang berwenang, isinya berisi aturan tentang perilaku dalam masyarakat, serta bersifat memaksa. 37. Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat di mana kehendak bebas dari orang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Hal itu merupakan pengertian hukum menurut A. JCT Simorangkir dan Wuryono Sastrupranoto SH, B. Utres, C. Immanuel K., D. Meyer. Jawaban yang benar adalah C. Pengertian hukum yang mengacu pada konsep bahwa kehendak bebas seseorang tidak boleh menghalangi kebebasan orang lain, sesuai dengan konsep Immanuel Kant, seorang filsuf terkenal yang mengembangkan pemikiran etika dan filsafat hukum. 38. Perbuatan mencuri itu melanggar norma agama sekaligus melanggar norma hukum. Sanksi bagi pelanggar norma hukum adalah A. Dimasukkan ke neraka, B. Disiksa, C. Dipidana, D. Diasingkap. Jawaban yang benar adalah C. Perbuatan mencuri melanggar norma agama dan norma hukum. Sanksi bagi pelanggar norma hukum biasanya berupa pidana, seperti penjara atau denda, tergantung pada peraturan yang berlaku di suatu negara. 39. Norma yang pelaksanaannya dipaksakan dan dikenai pada pelanggarannya adalah norma A. Agama, B. Sopan santun, C. Susila, D. Hukum. Jawaban yang benar adalah D. Norma yang pelaksanaannya dipaksakan dan dikenakan pada pelanggarannya adalah norma hukum. Norma hukum umumnya memiliki sanksi atau konsekuensi yang ditetapkan secara resmi untuk pelanggarannya. 40. Norma yang berpedoman pada undang-undang adalah A. Kesusilaan, B. Agama, C. Hukum, D. Kesopanan. Jawaban yang benar adalah C. Norma yang berpedoman pada undang-undang adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang ditetapkan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, untuk mengatur tingkah laku dalam masyarakat.